Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Sudah siap belajar? Eh, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Siapkan buku paket tema 7, pensil, dan penghapus. Mari kita mulai pembelajarannya. Masih di tema 7, subtema 1, tentang benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. Silakan dibuka buku paketnya, pembelajaran 4, halaman 27. Tahukah kamu apa itu benda hidup? Benda hidup adalah mereka yang dapat bergerak, bernafas, berkembang biak, dan mengalami pertumbuhan. Contoh dari benda hidup adalah sebagai berikut: manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya, apa itu benda tak hidup? Benda tak hidup adalah benda yang tidak butuh makan dan minum, tidak dapat bergerak, dan tidak mengalami pertumbuhan. Contoh benda tak hidup adalah meja, kursi, dan peralatan lainnya yang tidak dapat bergerak. Coba kalian amati perubahan benda di bawah ini. Kira-kira ini merupakan benda hidup atau benda tak hidup? Betul, ini merupakan benda hidup. Benda hidup mengalami perubahan. Dia akan bertambah besar, bertambah berat, dan bertambah tinggi. Sebagai contoh, tinggi badan kita dari sejak bayi akan terus bertambah sampai dengan sekarang. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan. Mereka akan bertambah tinggi atau mengalami perubahan. Benda tak hidup tidak dapat bertumbuh besar. Tapi, benda tak hidup memiliki tinggi dan ukuran yang berbeda-beda. Coba kalian perhatikan benda yang sedang dipegang oleh Siti dan juga Dayu. Siti dan Dayu sedang memegang penggaris. Apakah penggaris itu benda hidup atau benda tak hidup? Betul, penggaris merupakan benda tak hidup. Benda tak hidup tidak dapat mengalami perubahan. Namun, benda tak hidup memiliki ukuran yang berbeda. Seperti yang terlihat pada gambar, penggaris Siti lebih panjang daripada penggaris Dayu. Sekarang, coba perhatikan gambar selanjutnya. Ada Udin dan Edo sedang sama-sama memegang pensil. Pensil merupakan benda tak hidup. Pensil yang mereka pegang memiliki ukuran yang berbeda. Pensil Udin lebih panjang daripada pensil Edo. Apakah sekarang kalian sudah bisa membedakan ukuran pada benda? Jika sudah, mari buatlah kalimat sesuai dengan gambar berikut. Buatlah kalimat sesuai dengan gambar yang tersedia. Kalian boleh mengerjakannya pada buku paket halaman 29. Contoh kalimat telah ditampilkan pada beberapa detik sebelumnya. Silakan dilihat kembali. Sekarang, buka halaman 33 pada pembelajaran 5. Benda hidup dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk memiliki keturunan dan memperbanyak jumlahnya. Tujuan dari berkembang biak adalah agar benda hidup tetap terjaga kelestariannya. Perhatikan lagi gambar-gambar yang ada pada halaman 33. Di situ ada hewan, manusia, dan tumbuhan.
Mereka sama-sama berkembang biak atau memperbanyak keturunan atau jumlahnya. Ayam berkembang biak atau bertambah jumlahnya dengan cara bertelur. Manusia memperbanyak jumlahnya atau berkembang biak dengan cara beranak. Tumbuhan berkembang biak dengan memperbanyak tunasnya. Dari tadi kita membahas tentang berkembang biak, memperbanyak, keturunan, dan kelestarian. Nah, kira-kira maksud dari kata-kata tersebut apa ya? Berkembang biak adalah proses atau cara makhluk hidup memperbarui atau melahirkan keturunan yang baru. Keturunan adalah manusia, binatang, atau tanaman yang diturunkan dari sebelumnya. Contoh anak. Bisa jadi anak dari manusia, anak dari hewan, ataupun tumbuhan baru. Memperbanyak adalah menjadikannya lebih banyak. Kelestarian adalah sebuah usaha untuk menjaga agar benda hidup tersebut tetap ada. Nah, sekarang buka halaman 34 pada pembelajaran 5. Beri tanda centang untuk kata-kata yang sudah kamu ketahui. Seperti kata-kata berkembang biak, keturunan, memperbanyak, dan kelestarian. Jika sudah mengetahui, anak-anak boleh mencentangnya di kolom sudah mengetahui. Atau belum mengetahui, anak-anak boleh mencentangnya pada kolom belum mengetahui. Semoga penjelasan tentang berkembang biak, keturunan, memperbanyak, dan kelestarian dapat membantu ya. Sekarang buka halaman 36. Nah, di sini ada contoh soal. Kita bacakan bersama-sama ya. Banyaknya telur adalah 47. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan. Keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Nah, lihat lagi. Jadi 47 sama dengan 40 ditambah 7. Keterangannya 47 sama dengan 4-nya 40-an ditambah 7-nya 7 satuan. 4 menempati tempat puluhan dan 7 menempati tempat satuan. Jadi, jika dituliskan dalam nilai tempat adalah seperti berikut. 47 tulis dengan huruf ya. 47. Nah, di sini ada banyak kotak-kotak. Silakan anak-anak warnai dengan banyaknya jumlah telur. Itu tadi contoh soal pada halaman 36. Sekarang anak-anak boleh mengerjakan soal pada halaman 37 sampai dengan halaman 38. Sekarang kita buka pembelajaran 6 halaman 40. Lihat gambar ini. Ini merupakan gambar dari lambang Pancasila, sila keempat, yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gambar ini merupakan benda tak hidup karena dia tidak bisa bergerak dan tidak mengalami perubahan.
Sekarang, sambungkan garis putus-putus berikut agar membentuk simbol sila keempat. Warnailah gambar tersebut sesuai dengan simbol sila keempat. Setelah mengerjakan pada halaman 40, anak-anak silakan mengerjakan Ayo Berlatih pada halaman 41 sampai dengan halaman 43. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.